Bisa, bisa. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, bisa. Bisa, bisa Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Sekolah Pasca Sarjana, Ibu Dr. Eri Yusnita Arfianti SPMP. Yang terhormat Wakil Dekan Sekolah Pasca Sarjana, Bapak Cakti Indra Gunawan, PhD. Yang terhormat staf Sekolah Pasca Sarjana, yang terhormat Ketua Himpas, yang terhormat pemateri pada malam hari ini yaitu Bapak Ferry Baharudin SPSI selaku CEO dan CEO founder sekilasmalam.com. Dan juga yang terhormat rekan-rekan Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu pada malam hari ini. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya dan ridho-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada malam hari ini. Dalam kesempatan kali ini kita melakukan webinar dengan tema jurnalistik di era digital 4.0. Perkenalkan, nama saya Juan Helpin, saya selaku Master of Ceremony pada kegiatan pada hari ini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu pembukaan sebagaimana yang sudah kita lakukan. Selanjutnya itu kita akan memasuki pada acara inti yaitu penyampaian materi oleh Bapak Ferry Baharudin SPSI dan sesi diskusi. Dan yang terakhir ada penutup dan foto bersama. Baik, perlu kita ketahui bahwa negara kita khususnya di Cianjur pada beberapa bulan yang lalu dilanda gempa dan juga negara Turki dan Suriah beberapa hari lalu juga dilanda gempa yang dimana memakan banyak korban. Ada baiknya sebelum kita lanjut pada acara ini kita mengirimkan doa-doa yang baik untuk para korban sehingga nantinya para korban yang sudah meninggal dunia bisa ditempatkan yang paling baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu ada acara inti, penyampaian materi dan sesi diskusi kepada moderator yang bertugas pada malam hari ini, Saudara Dito Aditya, dipersilahkan. Oke, apakah bisa mendengar suara saya Pak Ferry, Pak Juan? Bisa. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang di acara webinar dalam rangka Hari Pers Nasional 9 Februari. Ya, ini bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2023 kita merayakan Hari Pers Nasional sebagai momen bagaimana pers harus merdeka dalam memberitakan informasi dan juga merdeka dalam memberikan berita-berita yang sesuai dengan fakta dan realita yang ada di lapangan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Baiklah, saya hari ini Dito Aditya akan bertindak sebagai moderator dalam acara webinar. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan pemateri pada malam hari ini. Beliau adalah Mas Ferry Baharudin, sahabat saya. Jadi beliau merupakan CEO dan CEO founder dari sekilasmalang.com, sebuah media online terkemuka yang bergerak di wilayah Malang Raya, berbasis di Malang. Sudah berdiri selama beberapa tahun dan sepak terjangnya tidak diragukan lagi karena sudah meliput beberapa event, mulai dari event olahraga, event politik, sosial, sampai event ekonomi dan pandemi COVID-19. Bapak Ferry sudah hadir ya Pak Ferry. Terima kasih sebelumnya Pak Ferry sudah hadir. Pak Ferry sudah siap untuk menyampaikan materinya?
Saya bantu untuk share screen dari sini nanti. Oh, tes Pak Ferry ada? Oh ya, siap ya Pak ya. Oke. Baiklah, ini teman-teman bisa dilihat CV dari beliau. Mohon maaf saya tidak memutar PowerPoint, hanya PDF karena PowerPoint di laptop yang saya pakai ini bermasalah. Oke, baik Pak Ferry, bisa untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih sahabat saya Mas Dito Adimia yang saya hormati. Eh, Senang sekali rasanya saya dapat berkesempatan hadir di tengah-tengah kawan-kawan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dekan Pasca Sarjana Unitria, Ibu Dr. Eri Yusnita Arfianti SPMP, yang saya hormati rekan-rekan yang pada malam hari ini berkesempatan untuk kita berdiskusi atau kita dapat bertatap muka. Pada kesempatan hari ini mungkin saya akan sedikit berbicara tentang apa sih sebenarnya jurnalistik itu. Apalagi ini kan momentum Hari Pers, sebagaimana kita tahu 9 Februari kita memperingati Hari Pers. Baiklah, halo. Ya, siapa? Tampaknya ada kesalahan teknis mungkin ya Pak Juan ya dari pemateri, kita tunggu dulu. Mas Dito, Mas, halo. Ya, hadir Pak, siap. Mohon maaf, kita terkendala jaringan ini. Jadi memang begini, teman-teman yang saya hormati, memang kalau kita hari ini dimudahkan dengan fasilitas internet ini kan salah satu yang menjadi dasar dari teori bumi itu datar. Ya ini adalah kemudahan kita untuk mengakses informasi yang tanpa terbatas ruang dan waktu begitu ya. Artinya hari ini saya berada di sebuah desa di ujung Kabupaten Malang begitu ya, tepatnya di desa Bajulmati. Saya bisa bertemu dengan panjenengan meskipun kita
bertatap muka hanya via Zoom, ini merupakan salah satu hal yang menjadi sebuah bentuk kita dapat mengakses informasi dengan begitu mudah, begitu kan. Nah, hal ini yang kemudian menjadikan kita halo? Iya Pak, aman Pak. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa memang kalau kita berbicara tentang jurnalistik atau jurnalisme, nah ini merupakan sebuah istilah yang hari ini populer begitu kan. Sebagaimana ditampilkan di slide yang jenengan lihat hari ini. Nah, hari ini kita dimudahkan untuk mengakses informasi tanpa terbatas ruang dan waktu begitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang jurnalisme, atau jurnalistik, sebagaimana ditampilkan dalam slide, ini dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Artinya kalau kita berbicara tentang istilah jurnalistik, itu tidak bisa lepas dari ke dunia kewartawanan dan juga surat kabar, tentang surat kabar begitu ya. Nah, sebagaimana di dalam Kamus Bahasa Inggris, jurnalistik, di situ bisa jenengan lihat, kata kuncinya adalah berita dan penyebarluasan atau publikasi. Nah, hari ini kita dimudahkan dengan semakin meluasnya jaringan internet. Artinya kita dapat mengakses informasi apapun, apa yang ingin kita ketahui itu dari manapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, ini yang maksud saya menjadi menjadikan sebuah jarak itu dapat dikatakan hari ini hampir tidak ada jarak begitu loh. Kita dapat dengan mudah mengetahui bagaimana kondisi kemacetan jalan raya di Jalan Ijen pada malam hari ini. Kita dapat mengakses informasi lalu lintas dari jalan raya, atau kita dapat mengetahui apapun yang kita inginkan hanya dengan genggaman handheld atau smartphone yang kita miliki begitu kan. Nah, namun, ini menjadi tantangan bagi pelaku jurnalistik untuk dapat mempertahankan kebenaran karya jurnalistik tersebut, gitu kan. Nah, next Mas. Nah, di situ kami mencoba merangkum jenis-jenis jurnalistik ya, berdasarkan media yang digunakan untuk publikasi atau penyebarluasan informasi. Nah, di situ ada 3 poin, yakni cetak, elektronik, dan jurnalistik online. Nah, kalau di poin yang pertama, kita sudah tahu bagaimana media-media cetak yang pada dekade tahun 90-an itu sempat membooming. Bahkan sampai hari ini media cetak ini masih menjadi
satu apa ya, lifestyle ya, bisa saya katakan lifestyle. Nah, banyak orang-orang mendasarkan kebutuhan informasinya itu ada pada media cetak ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau di Malang ini ada Radar Malang, terus ada Radar Kanjuruhan dan sebagainya. Nah, itu tetap menjadi sebuah barometer atau menjadi tolak ukur percepatan akses informasi bagi warga di Malang Raya. Ya. Jadi media cetak jelas ada koran dan sebagainya. Terus kemudian ada media elektronik atau jurnalistik elektronik. Sebagaimana kita ketahui, kalau hari ini jurnalistik elektronik ini merujuk pada karya-karya jurnalistik atau media-media broadcasting seperti apa namanya pemberitaan pertelevisian gitu. Nah, yang terakhir ini jurnalistik online. Nah, ini yang kemudian menjadi apa namanya suatu karya jurnalistik yang memang unggul pada kecepatan. Artinya, dimanapun kita berada, kita dapat mengakses apa namanya informasi dari pola jurnalistik online ini, begitu. Nah, namun, ada hal yang kemudian menjadi tantangan kita, ya kan, ketika kita berbicara tentang dunia jurnalistik online. Nah, kebetulan saya merupakan pelaku di bidang jurnalistik online. Nah, kami membangun Sekilas Malang ini sejak tahun 2019. Nah, Bapak dan Ibu, ada problematika ketika kita berbicara tentang jurnalistik online. Artinya semakin cepat arus informasi atau semakin cepat kita dapat mengakses, maka nilai kebenaran itu akan semakin mengecil begitu loh. Artinya percampuran berita atau arus pertukaran informasi itu akan semakin dihadapkan pada tantangan bagaimana kita mampu memfilter atau memilah mana kira-kira berita yang kemudian menjadi apa namanya jawaban atas kebutuhan informasi bagi kita begitu. Apalagi kalau hari ini kita dihadapkan pada momentum jelang apa namanya pesta demokrasi. Tentu di wilayah jurnalistik online ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri begitu kan. Next, Mas. Nah, saya kira next, Mas. Nah, pengertian jurnalistik atau wartawan. Nah, sebagaimana dapat panjenengan lihat, pelaku jurnalistik disebut jurnalis atau wartawan. Nah, ini merupakan apa namanya istilah yang merujuk pada profesi ya, gitu ya. Jadi kalau dia ini disebut sebagai biasanya umumnya orang disebut sebagai wartawan itu ketika dia sudah apa namanya punya apa ya legalitas, artinya dia mampu membuktikan diri, dia terikat dengan kode etik, sederhananya begitu, dia terikat dengan kode etik jurnalistik, ya kan. Selain dia memiliki perusahaan pers yang apa namanya sesuai dengan perundang-undangan, dia juga terikat dengan kode etik jurnalistik, begitu kan. Nah, KBBI menyebutkan bahwa wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun. Nah, kata kuncinya ada pada mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar. Nah, surat kabar ini dalam bentuk media cetak seperti yang tadi, majalah, radio, dan televisi. Nah, di radio dan televisi ini merupakan apa namanya klasifikasi jurnalistik elektronik begitu ya. Wartawan disebut juga juru warta atau jurnalis.
jurnalis wartawan adalah orang yang melakukan aktivitas jurnalistik secara rutin. Nah, jadi ini sudah jelas Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Jadi seseorang dikatakan sebagai jurnalis itu dia ketika dia melakukan kegiatan jurnalistik secara rutin begitu. Nah, berarti dia melakukan mencari dan menyusun berita untuk dimuat, untuk dipublikasikan itu dalam dalam kontinuitas begitu kan, tidak temporer. Artinya dia secara berkelanjutan itu melakukan aktivitas tersebut kan. Dia mencari berita, menyusun, kemudian dia sebarluaskan begitu kan. Next, Mas. Nah, kualifikasi wartawan. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ada beberapa poin yang kemudian orang itu dapat predikatkan sebagai seorang wartawan itu ketika dia mentaati kode etik, ya kan. Terus dia menguasai bidang liputan, dia mampu menguasai bidang liputan, kemudian menguasai teknik jurnalistik. Tentu teknik jurnalistik ini berhubungan dengan teknik kepenulisan, sebagaimana umumnya kita memakai 5W1H itu kan. Jadi ada pola-pola penulisan yang kemudian harus dikuasai seorang wartawan gitu. Kemudian next, Mas. Nah, ini ada beberapa teknik jurnalistik. Teknik jurnalistik. Nah, ini ada beberapa definisi tentang teknik jurnalistik. Yang pertama, teknik jurnalistik adalah keahlian atau keterampilan khusus dalam hal reportase pelaporan, penulisan, dan penyuntingan berita, serta wawasan dan penggunaan bahasa jurnalistik atau bahasa media. Lebih spesifik ke teknik reportase, ini ada observasi, wawancara, studi, literasi. Wartawan harus piawai wawancara dan mengamati peristiwa. Wartawan juga harus andal dalam riset data atau studi literatur. News reading, penulisan berita adalah keterampilan utama wartawan. Keterampilan yang tentu seorang wartawan itu harus memiliki adalah kemampuan untuk menulis berita. News reporting ini masuk pada wilayah media elektronik ya. Bagaimana dia mampu untuk membaca atau menyampaikan narasi berita di hadapan kamera, speaker reading, news script reading, khusus wartawan media elektronik TV, gitu kan. Editing, wartawan harus piawai menyunting naskah sebelum dipublikasikan. Untuk editing ini biasanya di wilayah redaktur ya, atau meja redaksi gitu kan, sebelum nanti naskah itu diterbitkan. Nah, ini poinnya. Secara praktis, dasar jurnalistik yang wajib dimiliki wartawan adalah keahlian meliput peristiwa, menulis berita, menulis beritanya, melakukan wawancara, dan menaati kode etik. Jadi ada terikat kode etik yang harus ditaati, gitu kan. Next.
Bahasa jurnalistik. Nah, bahasa jurnalistik disebut juga bahasa media, bahasa pers, bahasa koran, atau bahasa wartawan adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita dengan karakteristik singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan menarik. Kemudian pakar bahasa Indonesia, nah ini menurut salah satu ahli ya, menyatakan bahwa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami, teratur, dan efektif. Jadi bahasa jurnalistik itu jangan apa ya namanya, tidak sampai apa, orang baca itu tidak sampai semakin bingung gitu loh. Artinya ada pesan yang disampaikan itu tidak sampai kabur gara-gara bahasa yang disampaikan gitu kan. Kemudian ringkas, bahasa jurnalistik itu hemat kata, ya kan? Memiliki kata dan kalimat ringkas karena keterbatasan ruang dan durasi. Nah, ini biasanya kalau di media online itu jelas apa namanya, kalau kita senang baca detik itu kan ada apa namanya, dia tidak terlalu apa memperbanyak narasi gitu loh. Dia mempertimbangkan betul tingkat kejenuhan seseorang. Jadi apa yang penting poinnya atau pesannya, kecepatan pesan itu tersampaikan begitu loh. Kita sebagai pembaca itu langsung bisa memahami gitu kan. Lugas menggunakan kata, kalimat denotatif, satu pengertian tidak ambigu, dan langsung kepada masalah. Nah, straight to the point. Nah, next Mas. Media jurnalistik, jenis-jenis media massa. Nah, di situ di apa namanya disebutkan ada beberapa jenis media massa, antara lain media cetak seperti yang tadi ya, media elektronik, media cyber. Nah, media cyber ini ya bergeraknya di wilayah apa media online lah, jurnalistik online begitu kan. Hasil proses jurnalistik atau karya jurnalistik dipublikasikan melalui media massa yang terbagi dalam 3 jenis. Media cetak terdiri dari surat kabar, koran, terbit harian. Terbit harian ini misalkan di Malang itu ada Radar Malang, majalah dan tabloid. Media elektronik terdiri dari siaran televisi dan film. Media siber yaitu media massa di internet dikenal dengan sebutan media online. Nah, media online. Situs berita, portal berita, news portal, website berita, atau media dalam jaringan atau media daring. Media daring ini seperti Tribun, terus apalagi Tribun, terus Detik itu daring juga, Times Indonesia, kan ada Times Malang, Times Jember, begitu kan. Nah, ini kode-kode etik jurnalistik. Nah, ini poinnya ada pada independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Nah, beritikat buruk. Profesional, nah begitu ya, bisa disimak. Faktual, nah memiliki sumber yang jelas, artinya apa namanya, sumber berita atau narasumber itu jelas gitu kan. Faktual sesuai dengan fakta.
tidak plagiat, tidak copy paste begitu ya. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Nah, hormati kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru, tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca. Nah, layanan hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Nah, ini berhubungan dengan kalau di awal tadi ada berimbang. Berimbang ini artinya tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan begitu loh. Misalkan semen atau ada pemberitaan tentang kenaikan harga beras begitu ya. Terus yang diwawancara misalkan si A. Nah, si A ini kita harus memiliki bukti rekaman begitu loh. Sebelum kita menayangkan, setidaknya kita menyampaikan dulu kira-kira yang Anda sampaikan tadi ketika sesi wawancara itu seperti ini, Pak. Saya terbitkan begini ya. Oke, baru bisa kita terbitkan. Artinya tidak ada tidak ada penambahan fakta atau penambahan opini dari penulis begitu. Inovasi next, Mas. Inovasi jurnalisme di era digital. Nah, ini beberapa yang menjadi tantangan di era digital. Nah, readership edisi cetak terus menurun. Nah, dengan hadirnya media online, nah pembaca fanatik dari media cetak ini cenderung menurun. Nah, pembaca muda memiliki kebiasaan konsumsi informasi yang berbeda. Nah, mereka ini memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, jelas kan, memiliki segmentasi yang berbeda. Redaksi newsroom masih memiliki mindset cetak. Profit media masih bertumpu pada iklan dan sirkulasi di edisi cetak, sehingga belum merasa penting untuk mengubah total ke digital. Nah, ini profit media masih bertumpu pada iklan. Nah, ini lebih pada pengelolaan media gitu ya. Next, Mas. Next. Nah, ini merupakan ilustrasi pembaca koran ya. Jadi kenapa digambarkan di pembaca koran ini orang-orang yang notabene memiliki usia lanjutnya. Karena kalau di media cetak itu dia ini punya segmen yang cenderung tetap. Artinya tidak ada segmentasi khusus begitu loh kan. Mereka ini misalkan di rubrik politik begitu ya. Jadi dia ini punya pembaca fanatik tetap begitu loh kan. Ada semacam pelanggannya begitu. Sedangkan media digital ini lebih beragam begitu loh kan. Nah, kalau segmentasi yang ada di ilustrasi ini misalkan ini tentang gaya hidup kan. Jadi orang itu kalau dia ingin mengakses informasi tentang gaya hidup itu kan bisa ke salah satunya bisa ke Pop Mama misalkan atau ke yang lain. Jadi misalkan dia buka satu portal berita dan dirasa tidak sesuai dengan kebutuhannya, nah dia akan cenderung berubah begitu dalam durasi 7 sampai 8 detik dia akan keluar dari jendela portal berita tersebut dan pindah gitu untuk di media digital atau media online gitu kan. Next. Nah,
Karakter pembaca online. Pembaca online ini cenderung pembaca orang muda dengan kategori usia di bawah 30 tahun. Kebanyakan digital native, bukan digital urban. Pembaca online tidak loyal pada satu brand. Nah, tidak ada loyalitas gitu kan. Kalau dicetak biasanya dia ini sampai berlangganan kan, mingguan dia pasti berlangganan dengan salah satu media cetak. Tapi kalau di online ini cenderung lebih beragam variabelnya begitu. Sebagian besar mengakses via mobile phone, jelas kan. Setiap orang dipastikan hampir bisa dipastikan memiliki mobile phone untuk hari ini atau smartphone. Jadi dia bisa dengan mudah mengakses informasi apapun dari smartphone-nya. Nah, next, Mas. Nah, ini beberapa konsep penting kan. Nah, keterbukaan redaksi open newsroom, relasi dengan public engagement, dan kesatuan media. Nah, pembaca online tidak loyal, 70% keluar dari situ setelah 30 detik, pembaca hanya bertahan 0 sampai 15 menit, kecuali Facebook, pet, media sosial, dan lain-lain. Nah, ini kecenderungan pembaca kita, kalau biasanya kalau ada unsur hiburan, dia akan cenderung lama. Misalkan dia mampu bertahan di Facebook dengan asumsi 37 menit lebih kan, untuk dia mengakses kebutuhan informasi di Facebook gitu kan. Next, Mas. Nah, ini adalah brand kita yang kita coba kembangkan dengan segmentasi milenial arek Malang begitu kan. Kalau tagline kita sekilasmalang.com, mediani arek Malang gitu kan. Next, Mas. Nah, saya kira itu, Mas Dito, pemantik kita mungkin bisa kita pertajam lagi di sesi diskusi gitu kan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Ferry Barudin, CEO dan CEO founder Sekilas Malang, atas materinya yang singkat namun to the point, langsung kepada inti materi. Jadi tema kita hari ini adalah ini Pak ya, jurnalisme di era digital 4.0. Nah, yang saya tangkap adalah tentu ada perbedaan ya Pak ya antara media cetak dan juga media online. Lalu pertanyaan yang menarik dari saya nih ya, apakah pembaca sekarang benar-benar meninggalkan media cetak Pak, atau memang masih ada pembaca yang masih baca koran gitu? Kalau saya lihat kan di mana-mana sekarang baca tuh banyak yang baca media online. Tapi saya lihat jarang orang beli koran, tapi masih banyak orang yang jual koran gitu. Menurut Bapak gimana? Kira-kira ada kemungkinan nggak ke depan ini koran bisa mati gitu Pak? Saya kira ini menarik juga, Mas Dito, ketika kita berbicara tentang kita bicara tentang kecepatan arus informasi kan. Nah, tentu segmen media cetak ini semakin lama akan semakin, saya tidak bisa mengatakan bahwa fanatisme terhadap media cetak ini akan punah begitu ya. Tetap mereka akan punya segmen tersendiri begitu kan. Misalkan hari ini saya coba ilustrasikan kepada pendengar radio. Nah, sampai dengan hari ini masih ada orang-orang yang mencari kebutuhan informasinya itu melalui radio gitu kan. Artinya
tetap pengguna atau apa pencari informasi ini akan tetap ada, Mas itu. Saya kira tidak akan sampai media-media cetak ini akan beralih kepada sepenuhnya media online begitu, Mas itu. Oke, baik. Berarti memang akan ada segmen sendiri ya Pak ya antara media cetak dan media online. Tapi yang menarik tadi saya catat begini Pak Ferry, ada masalah loyalitas ya. Ternyata kalau pembaca online itu hanya baca beberapa menit terus keluar. Nah, itu fakta kira-kira kalau menurut Bapak nih sebagai pelaku jurnalis online itu apa? Apakah karena memang mata kita itu kalau melihat online itu capek atau emang saking banyaknya media online akhirnya ya udahlah aku skip aja itu gimana Pak? Dia menarik soalnya kalau masalah loyalitas hanya baca 10 menit tadi terus keluar. Memang kalau itu kan memang ini Mas itu. Jadi setiap ini ya apa namanya setiap media itu kan memiliki karakteristik sendiri atau kalau di YouTube itu kan ada niche ya, niche-nya tersendiri begitu. Kalau kita baca eh, Tempo misalkan, dia ini investigasinya pasti dalam. Nah, kalau kita bicara detik.com, dia ini yang diunggulkan adalah straight news. Jadi dia langsung to the point, menyampaikan isi pesannya, begitu kan. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika apa namanya orang ini dijejali dengan informasi yang sama, tapi dari ragam media yang berbeda, begitu loh kan. Jadi orang ini kan pasti akan apa namanya berada pada sebuah apa titik pencarian kebenaran tersendiri, begitu loh kan. Jadi dia tentu akan kembali memfilter kira-kira apa yang paling sesuai dengan saya ini yang mana, begitu Mas Dito kan. Oke. Oh, baik Pak. Satu pertanyaan sebelum kita buka sesi tanya jawab ya Pak dengan. Oke, terkait dengan Sekilas Malang sendiri Pak, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim Sekilas Malang di dalam peliputan berita? Apakah memang sebagai wartawan atau tim Sekilas Malang pernah menghadapi intimidasi dari beberapa pihak yang memang tidak suka dengan pemberitaan atau seperti apa? Nah, mungkin bisa diceritakan singkat aja gitu. Putus-putus Mas Dito. Halo Mas Dito. Ya Pak, maaf tadi ada gangguan. Nah, begini Pak, Sekilas Malang ini kan sudah dari tahun 2019 ya. Apakah sebagai wartawan atau tim Sekilas Malam pernah mengalami intimidasi dari beberapa pihak yang tidak suka dengan pemberitaan gitu, pemberitaan yang dilakukan oleh tim Sekilas Malang. Apakah pernah mengalami hal seperti itu gitu Pak? Kalau untuk itu jelas pasti ya Mas ya. Kalau persoalan pemberitaan ini kan memang apa namanya itu sudah menjadi resiko begitu kan. Tapi kan memang ini hal yang perlu dipahami bahwa teman-teman di Sekilas Malang ini berorientasi pada jurnalisme positif begitu kan. Artinya ada satu patronase, ada satu figur yang coba kita adopsi menjadi panutan kita, sebagaimana Times Indonesia memiliki apa namanya semboyan jurnalisme positif. Nah, itu yang kemudian mencoba kita adopsi, meskipun apa namanya dalam prakteknya banyak sekali tantangan yang kemudian harus kita hadapi begitu kan. Nah, namun jelas Mas Dito, persoalan apa pemberitaan, apalagi bagaimana stigma wartawan di lapangan, meskipun kita tidak demikian ya kan Mas Dito, ada banyak sekali apa namanya praktek-praktek pelanggaran kode etik di lapangan begitu kan. Bagaimana kalau bahasa kerennya itu wartawan tanpa
surat kabar begitu kan. Cuman tanya-tanya tapi tidak ada berita gitu kan. Itu kan banyak juga ditemukan. Nah, artinya jika ditemukan hal demikian, maka orang ini kan cenderung mengeneralisir begitu Mas gitu. Artinya semua dipukul rata kan. Ada praktek begitu, semua yang bergelut di dalam dunia jurnalistik dipukul rata sudah kan. Anggapannya sama semua. Padahal kan tentu tidak begitu kan. Saya kira itu Mas itu. Oke, baik. Ada suka dukanya ya Pak ya. Oke, ini seru banget pembicaraan dengan Pak Ferry. Mungkin ada penonton yang ingin menonton. Ada audiens yang ingin bertanya, sama aja ya. Oke, mungkin kalau ada yang ingin tanya bisa dihidupkan mic-nya, tapi nggak perlu off juga nggak apa-apa. Cam-nya nggak perlu dihidupkan juga nggak apa-apa, opsional aja. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini nanya nih. Oke, belum ada. Oke, dia udah. Yang mau tanya nih ya. Oke, silakan. Kayak mau tanya, Bang Kaspar ya. Oke, silakan. Apa siapa ini tadi ini? Silakan Ya. diangkat, bisa sebutkan namanya dan pertanyaannya, Bang ya. Siap. Makasih Mas. Perkenalkan saya Kaspar Mas. Mau bertanya buat Bang Ferry. Kira-kira enak tidak jadi jurnalistik atau wartawan? Itu aja Mas. Makasih. Enak tidak Pak jadi jurnalis atau wartawan Pak? Ini pertanyaan dari Pak Kaspar ini Pak. Langsung jawab ini Mas. Ya, langsung dijawab aja Pak. Kalau pertanyaan enak apa enggak itu ya enak Mas, enak. Cuman kan apa namanya yang harus kita pahami bahwa setiap profesi itu pasti ada satu ibarat satu koin itu kan pasti ada sisi bolak-baliknya begitu kan. Pasti ada tantangannya tersendiri gitu kan. Jadi memang ya enaknya apa? Ya memang ini kalau kita merujuk pada konsensi Jenewa bahwa salah satu orang yang memiliki akses atau dilindungi dalam perang sekalipun tidak boleh ditembak itu adalah jurnalis ya, selain dokter dan juga guru ya kan. Nah itu adalah jurnalis Mas. Jadi artinya selama kita berpegang pada kode etik tentu profesi jurnalis ini akan menjadi profesi yang dalam hal tertentu itu bisa masuk ke ranah manapun begitu kan. Saya kira itu. Baik. Itu ya Bang Kaspar, mungkin ada yang. Jadi ini bisa kira-kira misalnya wartawan nih misalnya perang Rusia Ukraina itu dapat akses khusus kayaknya meliput ini. Oke, baik. Boleh tanya apa sedikit Mas? Boleh. Mungkin masih ada yang ingin bertanya rekan-rekan peserta. Oh ya, Pak Fidel dan Mbak Yohana ya, yang tadi karena udah laki-laki, jadi yang sekarang perempuan. Pak Fidel ngalah dulu ya. Silakan Mbak Yohana Yelima Sita dengan pertanyaannya. Iya, terima kasih Kak Dito sudah diberikan kesempatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ferry atas materinya, sungguh luar biasa ya menurut saya. Pencerahannya mulai dari komplit menurut saya tadi, mulai dari apa itu jurnalistik, bahasa jurnalistik, hingga tantangan macam-macam jurnalistik, hingga kemudian tantangan jurnalis online gitu. Yang sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya di sini bukan bagian dari
mahasiswa pasca sarjana. Saya lulusan Unitri, emang dari jurusan ilmu komunikasi, konsentrasinya jurnalistik. Jadi seperti itu. Saya mau bertanya dari materi yang diberikan oleh Pak Ferry tadi. Kebetulan sesuai tema, yaitu jurnalistik di era 4.0. Ada banyak tantangan dan hambatan yang sudah dijelaskan banyak hal oleh Pak Ferry tadi, khususnya di media online, gitu. Apalagi di era digitalisasi sekarang, gitu. Lebih khusus mungkin saya definisikan ke website gitu, ke media online gitu. Platform dari internet kan media sosial ya sekarang. Jadi baik itu media elektronik, media-media mainstream, media cetak, itu sekarang beralihnya ke media online gitu. Untuk apa beralih ke media online? Ya untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh media cetak atau media elektronik ini gitu. Karena kenapa? Media cetak dan media elektronik sekarang kurang sekali diminati oleh publik gitu. Nah, makanya kenapa biar banyak diminati, ya transisinya seperti itu, beralih ke media online gitu. Jadi makanya kenapa boro-boro saya lihat macam Radar Malang, contohnya media cetak di Malang, itu sekarang beralihnya ke media online gitu. Dan ada satu fenomena baru yang saya lihat sekarang, Pak Ferry, kira-kira saya mau bertanya menurut Pak Ferry nanti gimana? Ada banyak media online, media mainstreamnya, contohnya Detikcom, FIFA.co.id, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, kayak gitu-gitu kan beralihnya ke media online. Nah, sekarang justru bukan ke media online, bukan ke website lagi yang lebih tren yang saya lihat, malah justru ke platform dari internet itu, yaitu media sosial gitu. Dengan cara mereka menggunakan produk beritanya, yaitu dengan videografis gitu, saya lihat. Nah, dari videografis itu, orang malah justru bukan baca seluruh berita atau komplit berita di websitenya, malah justru nonton hanya sekilas di videografis yang dimana kita ketahui jelas bahwa sangat singkat sekali di situ gitu. Jadi orang kadang-kadang sok-sok paham, sok-sok mengerti berita, padahal hanya baca judul, hanya baca sedikit informasi yang ada di videografis tersebut. Padahal lebih lengkapnya kan ada di websitenya gitu, ada di internet gitu. Jadi makanya kenapa loyalitas yang dijelaskan Pak Ferry tadi di media online itu kurang. Jadi orang kan hanya buka saja, malas kan baca sampai di bawah gitu, hanya baca judul saja udah. Nah, beda kalau di media sosial yang mereka cantumkan videografis itu gitu. Ya orang nonton sampai akhir emang, tapi kualitas berita yang tampilkan di dalamnya itu mereka nggak paham betul gitu. Jadi kira-kira tantangan apa lagi ini sebenarnya Pak Ferry gitu. Dan kira-kira cara mengatasinya bagaimana biar loyalitas pembaca di media online ini ya tetap terjaga gitu. Makasih Pak Ferry, mohon maaf agak panjang. Oke, Pak Ferry, udah gitu Pak ya. Poinnya kan sekarang ada itu jurnalistik tidak hanya baca berita, tetapi bergeser ke media sosial. Lihat video singkat, seru, lucu, berita selengkapnya nggak diklik, gitu. Nah itu kira-kira gimana Pak kembalikan loyalitas pembaca untuk kembali baca media online gitu Pak? Terima kasih. Menarik sekali ini Mbak. Mbak siapa tadi Mas itu? Kok Yohana Yelimasita, lulusan Unitri, jurnalistik Pak.
nanti gantian beliau yang kita undang jadi pembicara ya. Mantap, amin amin. Tapi memang ini sih, artinya kan kecenderungan orang ini kan ingin segala sesuatunya itu cepat. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa hanya melihat judul, maka yang menjadi entry point bagi media itu adalah kadang seringkali itu bad news is good news kan begitu toh. Jadi hanya di judulnya saja yang bagus kan begitu. Tapi ternyata isi dalam beritanya kan berbeda jauh gitu kan. Nah, orang ini hanya melihat judulnya saja sudah cenderung untuk menyimpulkan kan begitu toh. Nah, misalkan gempa di Aceh 3,6 skala Richter tewaskan berapa ribu orang gitu kan. Ternyata di dalamnya terdapat kronologi dan sebagainya. Nah, itu akan menjenuhkan atau bagi user itu akan cenderung menjenuhkan. Jadi orang ini poinnya adalah orang ini cenderung ingin informasi itu lebih cepat. Nah, lalu bagaimana kita beradaptasi? Nah, segala sesuatu yang bergerak itu pasti berubah, mengalami perubahan. Artinya, ya kita harus pandai-pandai melakukan riset, melakukan penyesuaian terhadap apa yang kemudian menjadi kebutuhan bagi user kan. Nah, inovasi itu harus terus dilakukan begitu loh kan. Jadi kalau misalkan hari ini media-media tertentu itu mulai beralih pada infografis di Instagram misalkan. Nah, ini hanyalah sebagai segmentasi penambahan gitu kan. Nah, dia ini harusnya, saya bisa lihat di Facebook. Nah, Facebook ini kan dia tidak hanya menjawab kebutuhan teks atau orang ini tidak hanya bisa membaca di Facebook, tapi dia juga bisa melihat video di Facebook, ya kan? Kalau di Twitter orang ini hanya bisa membaca, begitu kan? Kalau di Instagram orang ini hanya bisa melihat grafis, begitu kan? Spesifiknya melihat grafis. Nah, kemudian, bagaimana kita beradaptasi? Ya kita jawab. Sebenarnya mereka ini lebih membutuhkan yang mana, begitu loh kan? Dilengkapi. Kalau memang mereka membutuhkan video, ya sudah kita paparkan sebuah video begitu kan. Artinya sebagai pelaku jurnalistik dengan tetap memperhatikan kaidah jurnalistik, ya kan, dia harus mampu melihat tantangan zaman, ya kan. User ini kebutuhannya bagaimana kan. Itulah inovasi yang harus dimunculkan dalam rangka menjawab kebutuhan user begitu loh. Saya kira itu sih. Iya, Mas Dito. makasih Pak Ferry. Ya, ini boleh Pak Ferry nanti setelah acara kontak mungkin nanti Mbak Yohana bisa menghubungi tim himpunan untuk yang mungkin WhatsApp nanti bisa saya hubungkan dengan Pak Ferry biar ada tindak lanjut. Jadi dari acara ini kita ada tindak lanjutnya Pak. Jadi jangan jadi hari ini kan memang isu tentang jurnalis daerah kekinian yang memang sangat sensitif sekali, misal kebebasan pers yang katanya di era sekarang agak dikurangin, bisa jadi di acara-acara selanjutnya nanti himpunan saya bisa Juan bisa Mimpas yang memang bisa di Sunitri ada Instagramnya Mbak, bisa di follow, nanti di chat aja miminya bales kok. Oke. Next pertanyaannya, saya melihat Abang Fidel Dakos ini Bang dari Timor Leste ini jauh ini kayaknya ngikut. Abang Fidel, ya boleh silakan dengan pertanyaan. Ini mungkin bisa dijelaskan gimana sih jurnalistik di Timor Leste, mungkin bisa cerita gimana? Menggunakan pertanyaannya. Ya baik, selamat malam. Sebelumnya saya ajukan pertanyaan saya ke Pak Ferry. Pertama saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya dari Timor Leste. Nama saya Fidel Dakos. Saya sekarang belajar juga di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang.
paparan dari materi Bapak tentang jurnalistik itu sangat menarik sekali, dan salah satu penjelasan Bapak, penjelasan materi terkait tentang peran jurnalistik pada masa-masa kritis seperti perang, itu peran jurnalistik untuk liput di situasi seperti itu sangat ekstrim. Dan salah satu kasus yang pernah terjadi, mohon maaf ya Pak, ini pernah terjadi di Timor Leste pada saat Timor Leste dengan Indonesia masih di masa-masa konflik. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ada peran yang lain bisa ditembak, tetapi kalau ada jurnalis lagi ini liput di sana itu tidak bisa ditembak. Tetapi pernah ada salah satu kasus yang di Timor Leste, ada 4 jurnalis internasional dari Australia ke Timor Leste karena ada konflik Timor Leste dengan Indonesia di Timor Leste. Jadi 4 jurnalistik itu diburu dan dibunuh semua. Kira-kira bagaimana tanggapannya Bapak atau komentarnya Bapak tentang kasus zaman dulu itu, karena itu sudah zaman yang lalu. Kira-kira tanggapannya Bapak tentang kasus-kasus seperti itu gimana? Kalau masa-masa sekarang seperti ini baru kasus seperti itu terjadi, kira-kira bagaimana? Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan lebih detail supaya kita lebih memahami tentang kasus-kasus seperti itu, karena namanya peran jurnalistik itu pasti dia liput dan mengumpulkan informasi-informasi itu dari suatu kejadian yang ekstrim atau suatu kejadian yang sangat berbahaya. Ya, terima kasih Pak, itu saja dari pertanyaan saya. Oke, Pak Ferry, ada mungkin bisa ditanggapi Pak, ini dari negara sahabat Pak, negara tetangga. Saya kira menarik sekali nih pertanyaan Mas Fidel ya, Bang Fidel. Jadi kalau kita tadi menyinggung soal salah satu profesi yang tidak bisa disentuh, nah artinya begini, memang ada undang-undang internasional yang mengatur tentang hal itu. Cuman lagi kita bicara soal dasen dan dasolen begitu kan, yang senyatanya dan yang seharusnya kalau bicara tentang undang-undang ini kan begitu kan. Nah, cuman memang bahkan saya itu pernah ya, ini empiris ya, saya pernah ada satu kunjungan menteri ya waktu itu kan, menteri yang sampai saat ini masih berkuasa. Nah, kita mempublikasikan rencana aksi Mas ya. Jadi beberapa media yang notabene itu sudah sudah mainstream ya di Malang ya, media lokal di Malang itu tidak ada yang menampilkan tentang rencana aksi itu. Nah, kita tampilkan itu Mas. Nah, akhirnya ya kan suatu malam itu saya itu saya dihampiri salah satu ya sebut saja pihak dari pengamanan lah. Pak. Gimana? Dari pihak pemerintah ya Pak. Ya demikianlah. Jadi memang di dalam dunia jurnalistik pun itu kan pasti ada istilahnya kursi paling kanan dan kursi paling kiri begitu ya. Jadi saya istilahkan saja ya ini ya Mas ya. Saya tidak berani menyebutkan dengan terang begitu ya. Nah, memang dalam konteks tertentu ada memang yang membuat narasi-narasi yang pro dan juga narasi-narasi yang kontra begitu kan. Ya semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi artinya memang dalam